Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sasdianti. Saya dari kelas 4 D PIAUD. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah bahasa Inggris, materi pertama sampai materi kelima. Baik, langsung saja materi pertama yaitu bahasa muda, yang membahas tentang karakteristik anak-anak yang belajar bahasa Inggris. Karakteristik anak-anak yang belajar bahasa Inggris supaya kita mampu mengajarkan kepada mereka, supaya kita lebih efektif. Kita bedakan anak-anak menjadi dua kelompok. Yang pertama, tahapan umur 5-7 tahun. Karakteristik ini yang terdapat pada anak usia 5-7 tahun antara lain, yang pertama, mereka dapat berbicara apa yang mereka lakukan. Seperti kita menanyakan apa kabar mereka langsung nyambung kepada kita. Terus yang kedua yaitu mereka dapat memberitahukan kita tentang apa yang telah mereka lakukan. Contohnya seperti dia memberitahu kepada kita bahwa dia berjalan, berlari, dan aktivitas lain-lain. Terus yang ketiga yaitu mereka dapat memperdebatkan sesuatu dan memberitahu kita mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Di sini mereka sudah mampu berargumentasi, walaupun argumentasinya ini masih versi mereka, versi anak-anak. Terus yang keempat yaitu mereka sudah mampu menggunakan alasan-alasan yang sedikit logis atau masuk akal. Terus yang kelima yaitu mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung, apa yang menjadi interaksi dari guru ataupun murid dan orang tua di sekitarnya. Terus yang keenam yaitu memahami situasi lebih cepat daripada memahami bahasa yang digunakan dan apa yang menjadi instruksi mereka, mampu menang ataupun memahami bahasa kita. Terus yang ketujuh yaitu mereka menggunakan keterampilan bahasa jauh sebelum mereka menyadarinya. Kemampuan berbahasa mereka sudah memahami jauh sebelum mereka memahami makna bahasa itu sendiri. Contohnya mereka sudah mampu menyebut seperti jendela, pintu, piring, kasur, dan kemudian yang kedelapan yaitu mereka memiliki rentang perhatian atau konsentrasi yang sangat pendek. Di sini kita sebagai pendidik atau pengajar jangan mengajari kepada anak atau mereka dengan metode berceramah, karena konsentrasi mereka itu tidak lama, sekitar 10-15 menit saja, dan mengajarnya harus dengan instruksi dibarengi dengan praktek. Terus yang kesembilan yaitu mereka terkadang kesulitan untuk mengetahui fakta dan fiksi, masih susah untuk mereka membedakannya. Terus yang ke-10 yaitu mereka sering senang bermain dan bekerja sendiri tetapi ditemani orang lain. Tidak boleh kita pisahkan anak-anak di jenjang umur ini untuk bekerja sama dengan orang lain. Boleh kita berkelompokan tapi harus dikerjakan sendiri-sendiri. Terus yang ke-B yaitu tahapan umur 8-10 tahun. Yang pertama, mereka bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Kalau masih umur 5-7 tahun kan mereka belum bisa. Tapi kalau di umur 8-10 tahun ini mereka sudah mampu. Yang kedua yaitu mereka selalu bertanya. Mereka selalu bertanya-tanya atau mereka selalu memberikan kita pertanyaan sebanyak-banyaknya, dan kita sebagai pendidik ataupun cara orang tua harus memberikan jawaban yang sebenar-benarnya dan bukan memanipulasi anak. Yang penting anak-anak itu bisa mengerti. Terus yang ketiga yaitu mereka memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Sepertinya saya suka ini loh dan saya tidak suka itu loh. Jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui karakteristik anak-anak yang kita ajarkan. Terus yang keempat yaitu mereka mampu bekerja dengan orang lain. Kalau di jenjang ini mereka sudah mampu bekerja sama dan tidak seindividuan seperti pada jenjang 5-7 tahun. Terus yang ke-C yaitu kenapa sih kita harus mempelajari tentang karakteristik pada dua jenjang ini? Yang pertama, kata-kata saja tidak cukup. Kita harus barengin dengan praktek.
Terus yang kedua yaitu kita harus menggunakan bahasa Inggris. Misalnya kan dalam pembelajaran bahasa Inggris full kan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa yang digunakan bahasa yang sederhana, yang penting anak-anak mampu memahami apa yang kita ucapkan. Terus yang ketiga yaitu rutin. Rutin yang kita gunakan sebagai contoh yaitu bercerita yang mereka ketahui, seperti bercerita tentang mobil-mobilan, tumbuh-tumbuhan, pokoknya yang mereka hafal. Terus yang keempat yaitu jangan melakukan kompetisi. Kalau dinamakan kompetisi itu kan ada yang kalah dan ada yang menang. Rata-rata kan anak-anak nangis kalau kalah. Terus yang kedua yaitu karakteristik dan gaya belajar. Yang pertama, tata bahasa. Tata bahasa diajarkan dengan cara tidak sengaja ataupun tidak langsung. Terus yang kedua yaitu penilaian, bagaimana proses kita mengajar. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasilnya, tapi prosesnya juga penting. Contohnya seperti lomba mewarnai. Dalam proses ini kita nilai bukan hasilnya saja, tapi prosesnya juga. Materi kedua yaitu mengatur waktu dan suasana. Guru ideal itu seperti apa sih? Yang pertama, memiliki selera humor, dan yang kedua memiliki selera humor, berpikir terbuka, mudah beradaptasi dengan siswanya. Terus yang paling penting yaitu sabar. Terus yang kedua, kemampuan. Selain membahas tentang materi pengajaran, kita juga harus mampu mengekspresikan apa yang dilakukan, dan kita sebagai guru harus mampu berakting ataupun harus menjadi artis ataupun aktor untuk mereka. Kita harus mempunyai dan kita juga harus mempunyai kemampuan menggambar, meskipun gambar-gambar yang sederhana. Yang ketiga yaitu sikap ataupun tingkah laku. Ataupun tingkah laku seperti apa yang harus kita punya. Kita harus menghargai murid kita. Yang ketiga yaitu sikap atau tingkah laku. Tingkah laku seperti apa sih yang harus kita punya? Yaitu kita harus menghargai mereka atau murid-murid kita. Terus kita harus menghargai apa yang mereka lakukan. Tidak boleh kita membedakan anak-anak. Semua murid kita itu harus sama. Tiga yaitu sikap atau tingkah laku. Sikap atau tingkah laku seperti apa sih yang harus kita miliki? Kita harus menghargai murid kita. Kita harus menghargai apa yang mereka lakukan. Kita tidak boleh membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian dalam kelas kita harus membuat anak itu senyaman mungkin dalam kelas. Apa sih yang harus ada dalam ruangan kelas? Yang pertama, kalender. Terus yang kedua yaitu poster. Poster ini sangat penting. Misalnya kita punya project dengan anak-anak didik kita, ada kegiatan menggambar atau mewarnai, kita bisa tempel di situ. Dan harus menyesuaikan lagi dengan topik dalam pembelajaran kita hari ini. Misalnya kita belajar tentang tumbuhan, berarti kita harus menempel gambar-gambar tumbuhan yang banyak di poster itu. Terus yang ketiga yaitu masalah pengaturan tempat duduk. Masalah pengaturan tempat duduk ini terserah kita sih mau model seperti apa, tergantung dari kebutuhan kelas masing-masing, tapi mempunyai tujuan. Misalnya kelasnya cukup luas, kita boleh menggunakan pengaturan kelas seperti pengaturan kelas yang dijelaskan oleh ibu. Contohnya seperti pengaturan kelas A, kelas B, kelas C, dan lain-lain. Terus yang keempat yaitu pengelompokan anak-anak atau peserta didik. Yang pertama, memasangkan anak-anak atau kerja berpasangan. Terus yang kedua yaitu menentukan siapa yang akan bekerja dengan siapa, berbagi kelompok. Terus yang ketiga yaitu kelas bahasa.
Materi ketiga yaitu pekerjaan berbasis. Strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak harus berdasarkan pada satu topik. Maksudnya adalah agar strategi pembelajaran yang harus tetap berkaitan dengan topik besarnya dan tidak boleh beralih ke topik lainnya. Adapun yang harus dilakukan ketika mengajar menggunakan pekerjaan berbasis atau buzzword. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau suatu hal yang mereka sukai. Terus yang kedua yaitu siswa bisa mengaitkan antara kata, fungsi, struktur, dan situasinya. Yang ketiga yaitu fleksibel, digunakan pada topik, materi, waktu, dan lainnya. Terus yang keempat yaitu menggunakan topik yang terbaru atau selalu update. Yang kelima yaitu usahakan agar semua skill dalam bahasa Inggris masuk dalam materi yang digunakan. Langkah-langkah pekerjaan berbasis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih topik, dan yang kedua yaitu tentukan waktu, kegiatan awal, inti, dan akhirnya. Terus yang ketiga yaitu mengumpulkan materi yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu fungsi dan situasi. Yang kelima metode dan kegiatan. Dan yang keenam penilaian. Materi ketiga yaitu pekerjaan berbasis. Strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak-anak harus berdasarkan pada satu topik. Maksudnya adalah agar strategi pembelajaran yang harus tetap berkaitan dengan topik besarnya dan tidak boleh beralih ke topik lainnya. Adapun yang harus dilakukan ketika mengajar menggunakan pekerjaan berbasis atau buzzword. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau suatu hal yang mereka sukai. Terus yang kedua yaitu siswa bisa mengaitkan antara kata, fungsi, struktur, dan situasinya. Yang ketiga yaitu fleksibel, digunakan pada topik, materi, waktu, dan lainnya. Terus yang keempat yaitu menggunakan topik yang terbaru atau selalu update. Yang kelima yaitu usahakan agar semua skill dalam bahasa Inggris masuk dalam materi yang digunakan. Langkah-langkah pekerjaan berbasis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih topik, dan yang kedua yaitu tentukan waktu, kegiatan awal, inti, dan akhirnya. Terus yang ketiga yaitu mengumpulkan materi yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu fungsi dan situasi. Yang kelima metode dan kegiatan. Dan yang keenam penilaian. Materi keempat yaitu perencanaan mengajar EFC. Perencanaan mengajar ini bisa membuat guru lebih mudah dalam saat mengajar di dalam kelas. Nantinya juga akan lebih hemat waktu dan kita juga tahu apa yang akan telah lakukan pada setiap pembelajaran. Bahkan mampu juga menyeimbangkan pembelajaran dan memberikan keamanan dan kepercayaan diri dan diteruskan kepada murid. Dalam perencanaan pengajar IFC ini ada 3 tahap. Yang pertama perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka pendek, dan yang ketiga perencanaan pembelajaran atau pembelajaran individu. Hal yang akan kita lakukan ketika salah misalnya, yang pertama, gangguan dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksternal. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang dimana ketika ibu-ibu yang sedang menunggu anak-anaknya yang belanja sayur-sayuran dengan suara yang mengganggu, dan cara menanggulanginya yaitu dengan cara guru menegur para orang tua agar tidak terlalu ribut dan tidak beritahu secara pelan-pelan bahwa suara mereka akan mengganggu konsentrasi anak yang sedang belajar. Dan pengurus sekolah menegur penjual sayur agar tidak menjual di area sekolah. Terus yang kedua yaitu gangguan internal.
Yang gangguan internal itu kan gangguan di dalam, bisa seperti teman yang mengganggu teman-teman yang lain. Terus yang ketiga yaitu kelas di luar kendali. Ketika kelas berada di luar kendali, guru yang profesional akan mampu menangani kelasnya agar kondusif dan membuat peserta didik kembali aktif dan semangat serta mau mendengarkan gurunya, yaitu dengan cara guru melakukan kegiatan misalnya bermain, akan tetapi ada unsur belajarnya, misalnya ice baking, sehingga anak tidak akan merasa bosan dan tetap semangat. Terus yang keempat yaitu suatu aktivitas berlangsung terlalu lama dalam mengajar, di mana anak PAUD atau anak TK itu memilih rasa cepat bosan. Sebagai guru jangan menggunakan metode berceramah, karena konsentrasi anak itu sangat rendah. Terus yang kelima yaitu Anda punya waktu ekstra. Saat guru punya waktu luang yang cukup banyak, tetapi dengan peserta didiknya menurut ikuti saja apa yang diinginkan oleh siswa, di mana anak kecil atau anak PAUD tidak ingin diatur. Terus yang keenam yaitu suatu aktivitas tidak berhasil. Jika aktivitas kita tidak berhasil, kita bisa coba di lain waktu dan jangan pernah patah semangat. Terus yang ketujuh yaitu suatu aktivitas terlalu sulit. Jika aktivitasnya terlalu sulit, maka guru harus bisa memanage kegiatannya agar enjoy dan tidak terlalu memberatkan pesertanya, sehingga tidak akan mengganggu peserta didik. Materi kelima yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran IFC. Media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama materi yang bisa dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama, seperti jam dinding atau yang terbuat dari kardus. Terus yang kedua yaitu materi yang dibeli, dan yang ketiga yaitu materi yang tidak dibeli dan tidak dibuat tetapi dikumpulkan. Seperti kita mengambil warna-warna bunga, bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.